Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sinta Maulinda dengan NIM 25090000182 dari Fakultas Psikologi. Di sini saya akan membawakan tentang video edukasi yang terjadi pada berita-berita saat ini tuh. Salah satunya itu contohnya itu yaitu body shaming. Nah, saya itu mengambil dari kasus seorang bupati republik yang berkomentar negatif kepada orang yang bersosial media. Nah, di sini tuh masuk ke tujuan pembahasannya ya. Jadi sebenarnya apa sih tujuan pembahasannya itu? Nah, di body shaming ini di dalam Islam itu kan kayak untuk mengingatkan kita bahwa mengejek fisik orang itu kan bukan hal yang lucu gitu loh, bukan hal yang bercanda. Tetapi itu bisa menyakiti hati dan termasuk perbuatannya itu yang tidak baik dalam ajaran Islam. Jadi kayak dalam Islam itu kan setiap manusia itu harus dihargai, karena kan kita kan sama-sama diciptakan oleh Allah itu dengan bentuk yang fisik yang kayak gini gitu loh. Jadi itu kayak ya udah harus perlu dijaga, harus perlu dihormati. Kita ya tidak bisa kan kayak tiba-tiba ceplos menilai kekurangan seseorang, itu kan tidak bisa. Jadi fenomena yang dipilih adalah body shaming oleh pejabat republik di media sosial. Nah, kasus ini tuh ramai karena komentar yang menyinggung fisik orang lain dianggap tidak pantas. Apalagi beliau adalah seorang pejabat. Apa kasusnya? Nah, kasusnya itu adalah dugaan body shaming saat Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon ini menulis komentar yang kayak gini. Seperti itu. Jadi mengundang kritikan dan ramai waktu itu di warganet. Untuk kasusnya itu kapan terjadi? Nah, terjadi itu pada pertengahan Juni 2026. Komentar tersebut kan sempat tersebar luas sebelum akhirnya dihapus dan yang bersangkutan ini jadinya minta maaf. Di mana kasus itu terjadi? Ya terjadinya ya di peristiwa media sosial tadi, khususnya di kolom komentar Instagram, dan berkaitan dengan peristiwa di Cirebon, Jawa Barat. Siapa yang terlibat? Ya beliau tadi kan, yaitu kan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon sebagai pihak yang memberi komentar, seorang ibu yang menjadi sasaran komentar, serta masyarakat dan warganet yang ikut menanggapi kasus ini. Ini tuh penting dibahas ya, karena menunjukkan bahwa body shaming itu bisa terjadi di ruang publik gitu, bahkan dilakukan oleh seorang pejabat. Dampaknya ini bukan cuma bikin korban tersinggung, tapi juga memunculkan pelajaran bahwa setiap orang itu perlu menjaga lisannya dan lebih bijak gitu saat berkomentar di media sosial. Jadi kasus ini tuh menunjukkan bahwa body shaming itu bukan hal yang sepele. Apalagi kan terjadi oleh pejabat republik di Cirebon yang ngasih komentar fisik seseorang di media sosial. Lalu itu kan komentarnya dianggap merendahkan dan akhirnya viral. Untuk faktor penyebabnya apa ya? Penyebabnya itu ya biasanya hal kayak gini tuh kayak terjadi karena kurang empati atau keburu emosi, atau hal lainnya itu kayak merasa ini tuh cuma bercanda, padahal itu kan tidak gitu. Bagi yang menerima candaan itu tidak bercanda, melainkan itu kayak menyinggung perasaan dan menimbulkan rasa sakit hati kayak gitu. Di media sosial itu hal kecil bisa cepat banget jadi besar karena kan dilihat oleh banyak orang dan warganet kayak gitu. Terus dampak yang ditimbulkan apa? Ya jelas aja yang ditimbulkan pasti korban ngerasa sakit hati, terus malu dan kayak turun rasa percaya dirinya, kayak orang-orang aja ngomong kayak gitu, apa aku beneran kayak gini, apa fisikku kurang, nah kayak gitu. Jadi perasaannya kan bisa
muncul rasa seperti itu. Kayak ya kayak saya nih pernah kayak dikatain fisiknya kayak gimana, kan saya juga kan meskipun orang itu menganggap bercanda, tapi kan saya juga ngerasa kayak itu tuh kayak bukan bercanda karena kan kurang pantas. Bisa dapat reaksi negatif dari masyarakat karena dianggap tidak pantas, apalagi kalau yang ngomong itu adalah pejabat publik. Dan nilai akhlak Islamnya itu, dalam Islam kita diajarkan untuk jaga lisan, gak mengejek ataupun gak merendahkan orang lain. Jadi intinya kalau mau ngomong harus yang baik, atau lebih baik kita diam, karena ucapan yang menyakiti orang itu bertentangan dengan akhlak yang mulia. Jadi dalam Al-Quran, kasus ini menyambung dengan Quran surat Al-Hujurat ayat 11 yang melarang manusia itu saling mengejek dan memanggil orang dengan sebutan yang buruk atau kurang pantas. Jadi body shaming jelas nggak sesuai dengan ajaran di Al-Quran. Nah, untuk dalam hadisnya itu Rasulullah berkata, mengajarkan supaya kita itu berkata baik atau diam gitu. Kalau komentar itu kita malah merendahkan orang lain, berarti itu sudah keluar dari adab yang diajarkan oleh Islam. Dan pendapat ulama atau ahli itu banyak kajian Islam dan meneliti psikologi melihat body shaming itu sebagai perilaku yang salah karena bisa melukai martabat orang dan mengganggu kesehatan mental. Jadi ini bukan soal etika saja ya, tapi juga soal dampak nyata ke korban. Jadi relevansinya itu, kasus ini tuh cocok banget ya dari materi pelajaran agama Islam, karena ini mengandung bahas tentang akhlak, adab, berbicara, dan bersikap dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dari kasus ini kita bisa belajar bahwa nilai Islam itu harus dipakai juga saat komentar di media sosial. Kasus ini bisa jadi pelajaran buat kita ya semua. Kalau dalam Islam itu kita harus jaga ucapan dan sikap, apalagi di media sosial. Jadi sebelum komentar kita perlu mikir dulu, ini bermanfaat atau enggak ya, terus atau malah nyakitin orang atau tidak. Jadi solusinya itu kita harus lebih berhati-hati saat berbicara atau menulis komentar. Kalau jadi pelaku sebaiknya sadar salah, minta maaf, lalu berhenti merendahkan fisik orang lain. Jadi kita juga harus belajar lebih rendah hati dan menghargai orang lain. Kalau untuk korbannya itu ya paling penting itu adalah tetap sabar, jangan balas dengan hinaan, dan cari dukungan dari keluarga atau teman terdekat. Lalu untuk orang-orang di sekitar tuh jangan dianggap diam saja. Melainkan kan kalau lihat body shaming itu lebih baik diingatkan dengan cara yang baik supaya hal itu seperti nggak dianggap biasa. Jadi intinya kita harus biasakan akhlak yang baik, jaga lisan dan saling menghormati. Dengan begitu media sosial dan kehidupan sehari-hari itu bisa jadi tempat yang lebih sehat dan nyaman. Kesimpulannya, kasus body shaming itu menunjukkan kalau komentar yang mengejek fisik orang lain itu bukanlah hal yang sepele. Mungkin kelihatannya cuma bercanda, tapi sebenarnya bisa bikin orang sakit hati, bahkan minder, dan bahkan terganggu mentalnya. Jadi dalam Islam hal kayak gini itu juga nggak sesuai dengan akhlak yang baik, karena kita diajarkan buat saling jaga lisan dan saling menghargai. Hikmah yang didapat ini kita jadi sadar kalau kita mengucapkan itu kan ada dampaknya. Kita harus lebih berhati-hati saat ngomong atau komentar, apalagi di media sosial. Terus kita juga belajar setiap orang itu punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kita nggak boleh menilai orang itu cuma dari penampilannya saja. Melainkan kita belajar juga kalau akhlak yang baik itu kelihatan dari cara kita memperlakukan orang lain.
Untuk pesan moralnya, jangan pernah jadikan fisik orang lain itu sebagai ejekan. Karena setiap orang itu punya harga diri yang harus dihormati. Bisakah kita ngomong yang baik-baik saja? Karena kata-kata kecil pun bisa menyakiti orang lain. Sebagai muslim, kita diajarkan untuk saling menghormati, terus menjaga perasaan sesama dan menyebarkan kebaikan, bukan malah menyakiti. Jadi dari kasus ini kita belajar bahwa body shaming itu bukan cuma bercandaan, tapi bisa menyakitin hati dan merusak mental orang lain. Mungkin hanya itu saja video edukasi dari saya tentang pentingnya kita menjauhi body shaming karena untuk menjaga kebaikan kita ke depannya. Mohon maaf jika saya ada salah kata yang disengaja maupun tidak sengaja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.